Anakku yang baik, apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Salam jumpa dan salam sehat dari ibu. Tetap semangat ya nak, walaupun kita masih belajar di rumah. Selalu berdoa nak, memulai dan mengakhiri setiap pelajaran kita. Oke anak-anakku yang baik, pada hari ini kita akan mempelajari bab 3, yaitu karya keselamatan Allah melalui tokoh-tokoh perjanjian lama. Maka nanti kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah Daud sang pemimpin, kedua adalah kebijaksanaan Salomo, ketiga adalah Esther perempuan pemberani. Maka kita pelajari yang pertama, Daud sang pemimpin. Allah itu selalu setia kepada janjinya, yaitu kepada umat pilihannya, bangsa Israel. Bangsa pilihannya itu tidak pernah dia tinggalkan. Walaupun bangsa pilihannya itu selalu membangkang dan melawan Allah, tetapi tetap Allah mengasihi dan memberikan apa yang mereka perlukan dalam kehidupannya, sejak dari Mesir sampai menuju ke tanah Kanaan dalam 40 tahun. Karena kasih kesetiaannya itu, maka Allah memilih tokoh-tokoh sesuai dengan perjanjian lama, memberikan keselamatan atau kebaikan kepada bangsa Israel. Ya, itulah kita pelajari pertama hari ini, Daud sang pemimpin. Raja pertama di Israel itu adalah Saul. Ya. Saul memerintah dalam kepemimpinan Samuel dan berakhir dari kepemimpinan hakim-hakim. Ya. Saul adalah orang yang berhasil untuk mengumpulkan suku-suku bangsa Israel. Ya. Saul itu diurapi oleh Samuel menjadi raja. Raja pertama di Israel. Saat dia menjadi raja, Allah sangat marah kepada Saul karena dia berpaling dari Allah. Dia mempercayai seorang dukun. Ya, maka itu menyembah berhala. Maka Allah marah kepada Saul. Dan dia tidak dijadikan lagi menjadi seorang pemimpin. Maka hatinya sangat sedih. Maka karena Daud ini adalah seorang pemusik, kecapi, maka Daud dibawa ke istana untuk menghibur Raja Saul. Saul mempunyai seorang putra yang bernama Yonatan dan sangat dekat dengan Daud. Daud dan Yonatan ini teman yang baik, teman yang setia, dan selalu bersama di istana. Saul iri kepada Daud, maka dia ingin membunuh Daud. Karena orang-orang Israel sangat kagum kepada Daud. Walaupun demikian, Daud tidak pernah dendam. Dia memang melawan Saul, tetapi dia melawannya dengan kasih sayang, kasih yang baik. Walaupun ada kesempatan yang baik untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak pernah melakukan itu. Dia hanya mengoyakkan jubahnya Saul. Dia menunggu waktu setelah Saul mati, maka dia mau menjadi seorang pemimpin. Maka Daud ini juga seorang pahlawan bagi Israel. Ya, mengapa menjadi seorang pahlawan? Karena dia juga
mampu melawan Goliat, ya, prajurit Midian yang sangat tinggi dan raksasa itu. Maka bangsa Israel mengatakan dia seorang pahlawan, berjubel-jubel bisa dikalahkan musuh. Sedangkan Saul hanya berjuta-juta. Maka yang mereka agungkan adalah Daud. Ya. Daud diangkat menjadi raja, itu raja kedua, dan diurapi oleh Samuel. Selama pemerintahan Daud ini, dia memerintah dengan baik. Ya, dia adalah seorang pemimpin yang sangat melindungi masyarakatnya. Dan dia juga orang yang rendah hati. Tetapi saat dia menjadi seorang pemimpin, dia juga melakukan dosa. Apa dosanya, nak? Dia membuat Uria di barisan paling depan saat perang. Mengapa dibuat? Karena dia ingin Uria ini, prajuritnya ini, mati duluan agar ia bisa memperoleh istri Uria, Betsaida, menjadi istrinya. Ya, maka Allah marah akan hal itu. Setelah dia tahu kemarahan Allah, maka dia bertobat. Dia mengakui kesalahannya. Keteladanan Daud yang bisa kita tiru adalah dia seorang yang rendah hati. Daud berani mengakui kesalahannya dan selalu setia pada ketetapan Allah, dan dia mau bertobat dari kesalahannya. Itulah pemimpin itu. Kita lihat sekarang pemimpin kita, Presiden Jokowi. Dia itu seorang pekerja keras. Jokowi juga, ya, sangat taktis. Dia mampu melihat keadaan masalah dengan baik, berbineka tunggal ika. Ya, dia menganggap semua saudara, berbeda-beda tetap satu jua. Itu presiden kita yang dapat kita teladani. Sangat memperhatikan rakyatnya. Lah presiden kita. Anak-anakku yang baik, kelas 5. Yang diinginkan oleh Tuhan dari kita bukan dari ketenaran, bukan dari ranking, bukan dari kejuaraan, kehebatan dan keterkenalan. Allah memberikan kesempatan kepada kita menjadi pribadi yang istimewa, yaitu dengan melakukan hal-hal yang baik. Kejujuran paling utama, jujur dalam segala hal, kerendahan hati, tidak sombong, ya, keikhlasan untuk menjadi yang baik, keikhlasan untuk menolong orang. Jangan kita nampakkan keterkenalan kita karena kuasa kita. Seperti bilang tadi, ketenaran kita itu harus nampak dari perbuatan kita yang baik. Oh, anakku kelas 5, yang bernama si William itu, dia sangat baik, terkenal dengan kebaikannya. Maka nanti dalam kehidupan kapanpun, maka itu akan menjadi terkenal. Tadi bukan karena kejuaraannya, bukan karena kehebatan, ketenaran, tapi karena perbuatan kita yang baik. Perbuatan anak-anakku yang baik. Tuhan tadi memberikan kesempatan kepada kita menjadi pribadi manusia yang memiliki pribadi yang istimewa. Memiliki kebaikan-kebaikan. Mampu menjadi orang yang rendah hati. Selalu jujur, ya. Rajin untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka menjadi seorang pemimpin itu sebenarnya adalah orang yang sangat rendah hati, berwibawa, mengayomi rakyatnya, sama seperti Daud. Bekerja keras, ya, berbineka, taktis, sama dengan presiden kita Jokowi. Maka inti dari pelajaran hari ini, nak, jadilah seorang yang tenar, jadilah seorang yang baik, yang berpribadi istimewa, yang sangat dikenang dan diingat oleh orang dalam hidupnya. Perbuatan baik, jujur, rendah hati, mau mengakui keterbatasan dan kelemahan diriku dan orang lain, tidak menganggap diriku paling hebat,
tapi aku mampu menyatakan diriku memiliki keterbatasan. Aku mampu menjadi orang yang istimewa karena kebaikanku. Hal-hal yang baik banyak, nak. Semoga dengan pelajaran hari ini, anak-anak ibu yang baik mampu menjadi orang yang dikenang selama-lamanya. Mari kita tiru Daud, menjadi seorang yang baik, pemimpin yang baik, rendah hati, mau mengakui kesalahan, dan mau bertobat, selalu percaya pada Tuhan. Mari kita tiru juga, ya, Jokowi pemimpin kita yang selalu bekerja keras, taktis, berbineka, dan marilah menjadi pribadi yang istimewa, yang selalu dikenang oleh sesama. Sekian dan terima kasih. Ibu akan membuat penugasan di akhir video. Terima kasih.